Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas secara khusus tentang perbedaan dan saling membid'ahkan, saling tahdir antara Wahabi. Karena ketidakakuran Wahabi itu sampai ada Wahabi yang bernama Wahabi Al-Tengiri atau Wahabi Tengiri. Baik, kita mulai. Misalnya ketika ada Wahabi menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai ahli bid'ah, maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak perlu risau, tidak perlu susah, santai aja lah. Kenapa? Karena aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang sebenarnya pengikut ulama salaf. Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang seharusnya itu diberi nama salafi, pengikut ulama salaf. Kenapa demikian? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti 4 madhab dalam fikih, yaitu Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Dan mereka semua ini adalah ulama salaf. Di dalam akidah misalnya mengikuti manhaj Al-Imam Al-Asy'ari. Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi juga termasuk generasi salaf dan belajar kepada ulama salaf. Bandingkan dengan Wahabi. Wahabi itu ulama-ulama atau syekh-syekh yang disebut siapa? Yang sering disebut adalah Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, bin Bas dan seterusnya. Mereka semua ini syekh-syekh ini itu bukan ulama salaf. Yang paling dulu itu Ibnu Taimiyah, itu abad ke-7, itu jelas bukan ulama salaf. Kemudian yang kedua, sesama Wahabi saja saling membid'ahkan, saling tahdir, tidak memperbolehkan duduk bareng, bahkan mengucapkan salam saja itu tidak dibalas. Ini sesama Wahabi saja sudah seperti ini, apalagi dengan kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang oleh mereka sudah dianggap sebagai ahlu bid'ah, bahkan dianggap sebagai musyrikin. Dengan demikian bisa difahami bahwa Wahabi ini juga tidak pantas disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana pengakuan mereka. Kadang Wahabi ini kan mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang terjadi, sebagaimana yang kami bahas pada kali ini, Wahabi nggak pantas disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kata al-jamaah itu berarti menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, berada di atas mayoritas umat Islam, mayoritas ulama Islam. Sedangkan Wahabi itu hanya sedikit, yang sedikit itu terpecah-pecah. Maka Wahabi nggak layak disebut sebagai al-jamaah. Berikut ini sebuah gambaran bagaimana Wahabi saling mentahdir dan saling membid'ahkan. Nah, ini ada kisah dari Ustadz Reza Besalamah yang sama-sama Wahabi, cuma beda ustadz itu sudah saling tahdir. Satunya ngaku sebagai salafi dan satunya dituduh sebagai sururi. Lalu yang sururi ini kemudian menuduh orang yang ngaku salafi itu sebagai tengiri. Saya punya tetangga di belakang STDI, kampus itu. Ada mungkin 8-10 orang. Kita salam nggak pernah dijawab. Karena beda ustaz. Iya. Assalamualaikum. Saya awalnya salam terus ya, kok capek juga gitu ya. Kadang-kadang ketemu mereka udah nggak salam lah. Orang mereka juga nggak jawab. Mereka menghajar. Karena nih ustadznya sururi ini. Subhanallah. Sampai anak kecilnya itu ribut sama saya punya anak. Sama Mas Sama kelas 1 ya, kelas 1 SD. Mereka nggak tahu kelas berapa, kelas 3 mungkin. Ente ini sururi, kata dia. Ini anak kelas 3 sama kelas 1 nih. Kalau anak nih salafi, kata dia. Subhanallah. Akhirnya laporan nih sama ibunya. Ibunya ada nih, hadir mungkin dia lagi dengerin nih. Laporan sama ibunya. Mah, katanya Ummah dia manggilnya. Anak katanya dibilang
sururi. Kalau dia tuh salafi, apa itu maksudnya? Kalau ketemu lagi sama dia ngomong, ana sururi, ente tengiri. Selanjutnya Wahabi menyalahkan Wahabi, yaitu menyalahkan Wahabi Haroki atau yang disebut dengan Harokiyun. Ada yang disebut dengan manhaj muwazanah, dan ini manhaj yang dibawa oleh kaum Harokiyun. Mereka mengatakan, jadi kita ini janganlah kita hanya belajar kepada ahli sunnah saja, belajarlah kepada dari kalangan ahli syubhat, ahlul fitan, dari kepada siapa? Ahli al-harakah, ambil baik dan buang buruknya. Ini tidak benar. Selanjutnya Wahabi mentahdir dan menghajar Roja TV dan orang-orang yang ada di Roja TV, termasuk yang mulia Ustadz Yazid Jawas. Negeri ini yang berpakaian dengan pakaian salafi, ketika saya mencoba untuk menasehatinya bahwasanya radio Roja itu adalah radio hizbiyin yang dipromosikan di sana tokoh-tokoh bid'ah, dipromosikan di sana tokoh-tokoh yang berpaham takfir atau al-ikhwanul muslimin. Ketika Anda sampaikan bahwa Abu Qatadah, dai dari Duat Ihya At-Turas yang bekerja sama dengan Ihya At-Turas Jam'iyah yang di atas akidah Ikhwanul Muslimin dan Khawarij, begitu juga Yazid Jawas yang bermanhaj dengan manhaj Halabi hizbiyin. Selanjutnya ada tokoh Wahabi yang ditahdir oleh gurunya sendiri karena mengikuti zikir bersama Ustadz Arifin Ilham, karena zikir Ustadz Arifin Ilham disebut dan dituduh sebagai perilaku bid'ah sesat masuk neraka. Dan salah satu tokoh besarnya di Nusantara ini adalah siapa yang Laskar Jihad dulu? Pimpinan Laskar Jihad? Ustaz Ja'far Umar, ya. Oh itu keras itu salafinya yang di Jogja itu. Tapi ternyata, dan beliau itu murid dari entah Syekh Mukbil apa Syekh Rabi' itu. Murid langsung itu. Keras itu. Tapi ternyata dia kena sendiri dengan manhaj gurunya itu. Gara-gara dia pernah hadir di pengajian zikir Arifin Ilham. Kan majelis zikir Arifin Ilham itu bid'ah itu. Kalau sudah bid'ah jangan ikut-ikut. Kalau ikut bahaya itu. Ternyata dia sempat hadir. Langsung dilaporkan ke gurunya di Arab Madinah. Apa kata gurunya? Dia sudah meninggalkan kalian, bukan kalian yang meninggalkan dia. Singkirkan. Akhirnya nggak laku sudah. Bayangkan sudah.